Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yum Yumana dari TK Harapan Bunda, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Setiap pagi saya melangkah dengan penuh semangat. Udara di sini cukup segar dan sejuk karena di bawah kaki Gunung Gede. Jarak dari rumah ke sekolah hanya 1 kilometer saja, jadi saya memilih untuk berjalan kaki menuju sekolah. Lokasi sekolah kami berada di area pendidikan, yaitu bersebelahan dengan SDN Cisarua dan TPQ Hidayah Al-Fatih. Saya sudah mengabdi menjadi guru taman kanak-kanak selama 18 tahun. Dan di sini, di TK Harapan Bunda, saya sudah mengajar selama 6 tahun sampai dengan sekarang. Sekolah kami menerapkan pembelajaran mendalam di mana terdapat beberapa komponen yang harus ada, di antaranya yaitu prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran, dan 8 dimensi profil lulusan. 8 profil tersebut yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu kewargaan, kemudian bernalar kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan juga komunikasi. Dalam mencapai dimensi tersebut, tentunya kita harus diiringi dengan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, atau dengan kata lain, mindful, meaningful, dan joyful. Pengalaman pembelajaran diciptakan melalui proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kami juga memanfaatkan lingkungan belajar, baik di dalam ruangan ataupun di luar kelas, sebagai sumber belajar. Dalam penerapan pembelajaran tersebut, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam meningkatkan literasi dan numerasi anak. Tantangan tersebut diantaranya guru memberikan kegiatan melalui lembar kerja sehingga anak menjadi pasif dan cepat bosan, metode yang kurang tepat, dan alat media yang kurang menarik. Selain itu, ada pendapat orang tua yang menyatakan bahwa anak yang bisa membaca, anak yang bisa berhitung adalah anak yang pintar, padahal itu sangat salah besar. Di sisi lain, jaringan internet juga sering terganggu, sehingga penggunaan papan digital kurang optimal. Untuk menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut, saya menyusun strategi dan berinisiatif untuk membuat pembelajaran inovatif melalui kotak ajaib. Dengan dibantu anak-anak, saya dan anak-anak mengumpulkan kardus bekas dan kain perca, juga bahan-bahan lainnya yang ada di sekitar kita dan mudah didapat. Dan mulailah saya membuat kotak ajaib dengan penuh semangat. Kata ajaib itu memiliki arti aktif, jelajah asah imajinasi, bermain. Alat peraga edukatif ini saya buat untuk mendukung meningkatkan literasi dan numerasi anak. Dan selain itu bertujuan untuk melibatkan anak secara langsung dan aktif untuk mengikuti kegiatan yang menyenangkan. Akhirnya, kotak ajaib yang dibuat sudah selesai dan anak-anak terlihat penasaran loh, ada apa aja sih yang ada di dalam kotak ajaibnya. Ini dia isi dari kotak ajaib. Saya memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak tentang apa yang mereka lihat di kotak ajaib ini, dan mereka menjawab satu persatu sesuai pendapatnya masing-masing. Dari semua permainan yang ada, mereka tertuju dan penasaran pada rumah rahasia. Di sana terdapat baju yang digantung yang harus mereka pilih, di-scan barcode dengan menggunakan HP untuk mengetahui ada permainan apa saja sih di dalamnya. Secara tidak langsung, saya mengenalkan teknologi kepada anak-anak secara sederhana dalam kegiatannya. Barcode ini juga nantinya akan saya gunakan dan buat sesuai topik yang sedang dibahas. Selain permainan digital, anak-anak juga saya kenalkan pada permainan tradisional sederhana, yaitu permainan damdas. Mereka mengenal konsep waktu sederhana dari permainan jam, mengenal bentuk, berhitung dengan benda konkret, kemudian menunjukkan angkanya yang ada pada kotak ajaib, memasangkan dan membaca huruf hijaiyah, bermain huruf melalui papan roda, dan yang paling menarik lagi, rumah rahasia mereka gunakan untuk bermain peran sehingga mereka berimajinasi dengan membuat tokohnya dari clay yang bisa mereka buat sendiri. Alhamdulillah, melalui pembelajaran inovatif kotak ajaib, perubahan anak-anak sangat signifikan.
Mereka antusias, rasa ingin tahunya tinggi, aktif terlibat langsung, dan bisa bermain numerasi literasi secara menyenangkan. Nah, apabila tidak digunakan, kotak ajaib ini tetap berfungsi karena di sini sudah ada kotak kejujuran yang akan berfungsi untuk menyimpan barang-barang milik anak-anak yang bisa ditemukan oleh temannya atau siapa saja. Nanti bisa disimpan di sini. Jadi tetap berfungsi. Gimana kotak ajaibnya? Sekarang yuk kita dengarkan apa pendapat mereka tentang Terus kotak tadi bisa main ajaib. apa aja? Emahan. Terus apa lagi? Nge-scan. Terus apa lagi? Main Gimana alat peraga kotak ajaibnya? Bagus. Terus apa lagi? Belajarnya gimana jadinya? Menarik. Terus bisa main games. Karena ada apa coba tadi? Oh iya pinter, abang ada scan-nya ya. Jadi bisa main game di mana? Di HP. Dadah dulu dong. Ucapkan kepada Ibu Yuyum karena dengan adanya alat permainan kotak ajaib, anak-anak menjadi lebih bersemangat dan antusias untuk pergi ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yepi Rapianti SPD, Kepala Sekolah TK Harapan Bunda. Saya sebagai Kepala Sekolah TK Harapan Bunda merasa bangga dan mengapresiasi kreativitas guru di TK Harapan Bunda, yaitu Bu Yuyum, yang telah menghadirkan pembelajaran menarik melalui media kotak ajaib yang dipadukan dengan teknologi. Inovasi ini mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan membuat anak-anak semakin antusias mengikuti kegiatannya. Melalui permainan kotak ajaib ini, anak-anak tidak hanya mengenal huruf dan angka, dengan permainan tradisional, bermain drama, dan yang lainnya. Untuk Bu Yuyum, tetap terus semangat untuk berbagi praktik baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ini kotak ajaib. Saya itu lihat, saya analisa itu luar biasa bagus. Jadi dalam pembelajarannya lebih aktif, interaktif juga. Saya amati juga kreatif juga. Nah, anak itu antusias, pembelajaran akan menemukan pembelajaran yang lebih bermakna dan juga menyenangkan buat anak-anak, khususnya anak usia dini. Bu Yung dengan kotak ajaib ini kedepannya bisa berpraktek baik dengan teman di komunitas KKG dan terus maju pasti dapat, dan sukseskan Bipita Jawa Barat. Terima kasih. Guru hebat bukanlah hanya mengajar, tetapi menanamkan benih kebaikan yang akan tumbuh sepanjang kehidupan anak. Mengajar dengan hati, mendidik dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita sukseskan gemilang praktek baik GTK Jabar 2026.